Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati cahaya ilahi. Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih dalam dari pikiran, lebih sunyi dari suara, dan lebih tajam dari penglihatan? Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia terdalam tentang indera ketujuh, kemampuan batiniah yang bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menyatu dengan kehendak semesta. Indera ini bukan milik para terpilih semata, tapi sesungguhnya telah bersemayam dalam setiap diri manusia, menanti untuk dibuka dengan keheningan, kejujuran, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Perjalanan ini bukan perjalanan luar, tapi perjalanan kembali pulang ke dalam, menuju cahaya sejati yang telah lama menunggu untuk dikenali. Jika hatimu pernah bergetar tanpa sebab, atau engkau merasa dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan kata-kata, maka video ini adalah jawabannya. Silakan tinggalkan komentar tentang pengalaman batin yang pernah engkau alami, atau bagaimana engkau memaknai intuisi dan kepekaan dirimu sendiri. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan mengikuti channel ini agar kita bisa terus bersama menapaki jalan cahaya. Selamat menempuh perjalanan dari gelapnya luar menuju terang yang telah lama tinggal di dalam. Bab 1. Benih indera ketujuh sudah ditanam sejak awal. Sejak ruh pertama kali ditiupkan ke dalam jasad, manusia tidak hanya dianugerahi panca indera untuk mengenali dunia yang tampak, tetapi juga sebuah benih halus yang ditanam dalam kedalaman jiwanya. Benih ini bukan berasal dari bumi, bukan pula berasal dari ilmu duniawi, melainkan berasal dari sisi Tuhanmu, sebagai titipan cahaya agar engkau tidak tersesat dalam gelapnya dunia yang fana. Indera ketujuh bukanlah kemampuan untuk meramal, bukan pula sekadar kemampuan melihat yang gaib, melainkan daya rasa ruhani yang mampu menangkap isyarat ilahi dari semesta, dari waktu, dari takdir. Ia telah ditanam dalam dirimu sebelum engkau lahir, hanya saja tertutup oleh kabut kelupaan yang menebal oleh dunia. Di dalam dirimu, sesungguhnya ada ruang yang belum tersentuh, sebuah kamar sunyi dalam batin, yang selama ini engkau abaikan karena sibuk memeluk dunia yang terus bergerak. Tapi kamar itu tetap menunggumu, tak pernah pergi. Ia menyimpan cahaya yang dulu pernah engkau rasakan saat pertama kali engkau sadar sebagai makhluk ruhani, jauh sebelum engkau tahu apa itu nama, dunia, dan bentuk. Di sanalah benih indera ketujuh bersemayam, seperti mata air yang tak pernah kering, hanya tertutup bebatuan kesibukan, luka masa lalu, dan kabut pikiran yang terlalu padat. Untuk menyentuhnya, engkau tidak perlu pergi jauh, cukup duduk hening dan mendengarkan suara yang telah lama engkau diamkan. Ketika engkau mulai merasa bahwa dunia ini tak cukup untuk menjawab kegelisahan batinmu, itu adalah panggilan pertama dari benih tersebut. Ia bergetar setiap kali engkau berbuat baik dengan keikhlasan, setiap kali engkau berdoa dengan tangis yang jujur, setiap kali engkau termenung, melihat langit dan merasa kecil namun bermakna. Indera ketujuh bukanlah sesuatu yang dibangkitkan dengan paksa, melainkan disapa dengan kelembutan. Ia adalah hadiah dari Allah untuk hambanya yang mau menempuh jalan kembali pulang. Maka jangan remehkan detik-detik kecil ketika engkau merasa tersentuh tanpa sebab, karena bisa jadi itu adalah bisikan dari bagian dirimu yang selama ini tertidur. Banyak yang mencari kekuatan batin dari luar, membaca banyak buku, berguru pada banyak orang, namun melupakan satu hal, bahwa benih ini hanya bisa tumbuh dengan kejujuran kepada diri sendiri. Ia tidak mekar karena pengetahuan, melainkan karena kesucian niat. Saat engkau menghapus niat ingin terlihat hebat, ingin mengetahui yang tak tampak demi pujian, saat itu benih indera ketujuh mulai menunjukkan tunasnya. Ia mulai membuka satu lapisan tipis dalam kesadaranmu, membuatmu lebih peka terhadap makna di balik peristiwa, terhadap sinyal halus dari semesta, terhadap pesan cinta dari Sang Pencipta yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika itu terjadi, engkau akan mulai melihat bukan dengan mata, tetapi dengan nurani yang terang. Ketahuilah, engkau tidak kekurangan apapun untuk membangkitkannya. Tidak perlu menunggu menjadi suci, tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi jujur dalam mencarinya. Indera ketujuh itu bukanlah milik para nabi atau wali semata.
Ia adalah potensi rohani yang dititipkan pada setiap jiwa manusia. Maka tugasmu bukan menciptakannya, tetapi menyadari keberadaannya. Dan kesadaran ini hanya bisa tumbuh dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam perjalanan batin yang tidak terburu-buru. Sebab yang ilahi tidak pernah hadir dalam hiruk-pikuk. Ia turun perlahan, mengalir lembut, lalu menyinari bagian dalam dirimu yang paling sunyi. Bab 2. Hening gerbang. Pertama, kepekaan batin. Hening bukanlah sekadar diam dari suara, tapi diam dari segala gejolak yang berlebihan di dalam batin. Hening adalah keadaan ketika engkau tidak lagi sibuk mengejar sesuatu di luar, tetapi mulai menoleh ke dalam dengan jujur dan penuh kesadaran. Di sanalah pintu pertama menuju terbukanya indera ketujuh mulai tampak. Karena sesungguhnya, kebenaran terdalam dari hidup ini tidak bisa ditangkap oleh telinga yang sibuk mendengar dunia, melainkan oleh batin yang bersedia menyimak keheningan. Dalam hening, tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan, tidak ada topeng yang bisa dipertahankan. Di sana hanya ada engkau dan dia, tanpa jarak, tanpa perantara. Kebanyakan manusia takut pada hening, karena dalam hening itulah semua suara luka, masa lalu, kegagalan dan ketakutan mulai muncul ke permukaan. Tapi justru itulah yang membuat hening menjadi gerbang yang agung. Karena di saat itulah engkau sedang benar-benar berhadapan dengan dirimu yang sejati. Indera ketujuh tidak akan pernah tumbuh dalam kegaduhan batin yang terus menyangkal dan menolak. Ia baru akan muncul ketika engkau berani melihat semua sisi dirimu, baik maupun gelap, tanpa menghakimi. Keberanian untuk hening adalah keberanian untuk mengenali siapa sebenarnya yang telah lama tertidur di dalam dirimu. Ada rahasia yang menunggu dalam setiap detik keheningan. Semesta ini sebenarnya terus berbicara, namun dalam bahasa yang tidak dikenal oleh pikiran yang ribut. Ia berbicara lewat detak jantung, lewat nafas yang perlahan, lewat gemuruh hujan, lewat desir angin, bahkan lewat diamnya malam yang dalam. Tapi semua itu hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang telah disucikan oleh hening. Maka jangan anggap sepi sebagai kesia-siaan. Sebab di balik sepi, ada pancaran cahaya yang selama ini engkau rindukan. Dan bila engkau bersedia berlama-lama di sana, perlahan pintu-pintu baru akan terbuka dalam kesadaranmu. Untuk masuk ke dalam hening, engkau tidak perlu ritual yang rumit. Cukup duduk, tenangkan nafasmu, dan niatkan bahwa engkau ingin mengenal dirimu dan Tuhannya. Tidak ada keheningan yang sia-sia bagi orang yang mencarinya dengan hati. Bahkan 1 menit yang benar-benar hening bisa lebih dalam daripada 1000 kata yang tak membawa makna. Indera ketujuh adalah tentang kepekaan yang lahir dari diam yang hidup, bukan sekadar kebisuan yang mati. Ia hadir ketika engkau tidak sekadar mendengar suara, tetapi mulai menyimak makna di balik suara itu. Maka latihlah dirimu untuk mencintai keheningan, karena disitulah jalan sejati menuju kebenaran bermula. Dalam dunia yang penuh suara, keheningan adalah kekuatan. Ia bukan kekosongan, tetapi kelimpahan yang tersembunyi. Banyak orang mencari kekuatan batin dengan suara keras, namun lupa bahwa kekuatan paling dalam justru datang dari ruang yang tenang. Karena dalam keheningan itulah, engkau mulai melihat lebih jelas, merasakan lebih dalam, dan memahami lebih luas. Indera ketujuh tidak perlu dipaksa muncul, ia akan datang sendiri, seperti bunga yang mekar ketika musimnya tiba. Dan musim itu akan datang bagi siapa saja yang bersedia diam, mendengarkan, dan membuka pintu batinnya dengan ikhlas. Bab 3. Energi nafas, jembatan antara dunia luar dan dalam. Nafas bukanlah sekadar pertukaran udara yang menjaga kehidupan jasmani. Ia adalah benang halus yang menghubungkan dunia luar yang tampak dengan dunia dalam yang tak terlihat. Setiap hela dan hembusnya adalah gerakan rahasia yang mengalirkan energi dari alam ke dalam dirimu, dari langit ke dada, dari dunia ke ruh. Maka tak heran jika banyak ajaran kuno dan para sufi yang menempatkan nafas sebagai pintu rahasia menuju kesadaran tinggi. Sebab dalam nafas itulah ruh bersandar, dan dalam keheningan nafas itulah indera ketujuh bisa mulai merasakan getaran yang tak tertangkap oleh panca indera biasa. Seringkali kita bernapas tanpa sadar, seperti tubuh yang hidup namun jiwanya tertidur. Tapi ketika engkau mulai menyadari nafasmu,
maka seketika engkau sedang membuka gerbang kesadaran yang dalam. Nafas yang disadari adalah cahaya. Ia membawa perhatianmu turun dari kepala ke dada, dari pikiran yang gaduh ke hati yang tenang. Dan semakin engkau menyelami nafas, semakin engkau menjauh dari keributan dunia luar. Dalam nafas yang perlahan dan penuh kesadaran, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kehadiran yang hening, namun begitu nyata. Disitulah titik temu antara dirimu dan Tuhanmu. Energi nafas bukan hanya mengalirkan oksigen, tetapi juga membawa arus ruhani yang disebut para arif sebagai nafas ilahi. Hembusan kasih dari Yang Maha menghidupkan. Dan ketika engkau menyelaraskan nafasmu dengan zikir, dengan syukur, dengan kesadaran penuh, maka nafasmu akan berubah menjadi jembatan. Jembatan menuju kedalaman jiwa, menuju ruang di mana mata batin mulai terbuka. Di sana engkau akan merasa seolah-olah sedang dituntun oleh tangan tak terlihat, berjalan menembus lapisan-lapisan realitas yang sebelumnya tampak kabur. Dan semakin engkau menyatu dengan aliran nafas itu, semakin teranglah cahaya indera ketujuh di dalam dirimu. Latihan-latihan spiritual yang hakiki tidak memerlukan alat, tidak memerlukan tempat yang mewah. Cukup duduk tenang dan tarik nafas dengan penuh kesadaran. Rasakan ia masuk, rasakan ia keluar. Rasakan bagaimana setiap helaan membawa masuk ketenangan, dan setiap hembusan membawa keluar beban. Nafas seperti ini bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga membersihkan jiwa. Dan ketika jiwa dibersihkan, maka cahaya yang lama terpendam akan perlahan memancar kembali. Indera ketujuhmu akan mulai menangkap pesan-pesan halus yang datang dari langit, lewat mimpi, intuisi, bahkan lewat getaran hati yang tiba-tiba terasa begitu pasti meski tak beralasan. Dalam perjalanan membuka indera ketujuh, jangan pernah meremehkan kekuatan nafas. Ia adalah anugerah yang selalu menyertaimu sejak engkau dilahirkan hingga saat ruh kembali. Maka peliharalah hubunganmu dengan nafas sebagaimana engkau menjaga hubunganmu dengan Sang Pemberi hidup. Jadikan ia sebagai pengingat, sebagai zikir yang senyap namun terus mengalun. Karena sesungguhnya setiap nafas yang engkau sadari dengan penuh cinta dan kehadiran adalah langkah mendekat kepada hakikat. Dan pada akhirnya, indera ketujuh hanya akan terbuka bagi mereka yang mampu menyatu dengan aliran nafas kehidupan, bukan hanya secara jasmani tetapi secara ruhani yang mendalam. Bab 4. Zikir sunyi dan gerak halus kesadaran. Dalam setiap detik hidup, namanya senantiasa dekat, namun terlalu sering nama itu hanya menjadi gema di bibir, bukan getaran di hati. Zikir yang sejati bukanlah sekadar ucapan, melainkan kesadaran yang mengalir diam-diam di dalam napas, dalam pikiran, dalam getaran tubuh. Di sanalah letak zikir sunyi, zikir yang tak terucap namun berdentang di dalam jiwa. Ia adalah gerak batin yang tidak terlihat mata manusia, tapi cukup kuat untuk mengguncang lapisan-lapisan batin yang tertidur. Dan bila zikir semacam ini telah hidup dalam dirimu, maka engkau telah berada di ambang terbukanya kesadaran indera ketujuh. Zikir sunyi tidak mengejar keindahan suara, tidak pula membutuhkan banyak kata. Ia justru lahir dari keheningan yang telah dibasuh dengan kerinduan yang dalam. Seorang pencari yang telah lama mengendapkan dirinya dalam kesendirian akan memahami bahwa semakin tinggi seseorang dalam perjalanan ruhani, semakin sedikit ia berbicara. Di puncaknya, hanya kesadaran yang mengalir tanpa suara. Dan saat kesadaran itu mulai menari dalam tubuh dan jiwamu, zikir menjadi sesuatu yang hidup. Bukan hanya ketika engkau duduk diam, tapi juga ketika engkau berjalan, bekerja, bahkan dalam tidurmu, karena zikir sunyi telah menjadi denyut dari ruh itu sendiri. Gerak halus kesadaran adalah pancaran zikir sunyi yang telah menyatu dengan tubuh. Seperti aliran air yang merembes perlahan ke dalam tanah, begitu pula zikir meresap ke dalam keberadaanmu. Pada tahap ini, indera ketujuh tidak lagi menunggu dibuka, ia mulai terbuka dengan sendirinya. Engkau akan mulai merasa bahwa dirimu mulai menangkap sesuatu yang sebelumnya tak kasat mata. Getaran perasaan orang lain, pesan halus dari alam, bahkan isyarat yang datang dari waktu. Semua ini bukan hasil dari logika, tapi dari kesadaran yang telah terlatih untuk membaca yang tak tertulis, mendengar yang tak terucap, dan melihat yang tak terlihat. Saat zikir telah menjadi napas,
maka setiap helaanmu adalah seruan menujunya. Dan dalam gerakan tubuh yang paling sederhana, akan ada kesadaran bahwa engkau sedang dipeluk oleh Yang Maha Ada. Inilah yang membuat para wali tampak tenang meskipun badai menghantam. Karena zikir sunyi itu telah membentuk benteng cahaya di sekeliling ruh mereka. Indra ketujuh pun menjadi terang, bukan untuk menakjubkan dunia, tapi untuk menjadi lebih jernih dalam membaca takdir. Ia bukan digunakan untuk membanggakan kemampuan batin, tapi untuk membimbing diri agar tetap berjalan di atas garis yang dikehendakinya. Jalan menuju kesadaran sejati bukanlah jalan yang ramai. Ia sunyi, penuh kedalaman, dan mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada apa yang dilihat orang lain, melainkan pada seberapa dalam engkau menyatu dengannya dalam keheningan. Zikir sunyi dan gerak halus kesadaran adalah bekal utama bagi siapa saja yang ingin membuka mata batin. Sebab ketika batin telah penuh dengan cahayanya, maka semua pintu rahasia akan terbuka tanpa dipaksa. Dan pada saat itu, indera ketujuh bukanlah tujuan, melainkan akibat dari hubungan yang mesra antara jiwa dan Rabb-nya. Bab 5. Tanda-tanda indera ketujuh mulai terbuka. Ketika indera ketujuh mulai terbuka, engkau tidak akan langsung melihat cahaya yang menyilaukan atau mendengar suara dari langit. Yang pertama hadir justru adalah kesadaran yang halus. Seolah ada sesuatu dalam dirimu yang mulai lebih peka, lebih dalam, dan lebih tenang dari biasanya. Engkau mulai merasakan bahwa waktu tidak lagi berjalan seperti biasa. 1 menit bisa terasa seperti selamanya ketika engkau benar-benar hadir di dalamnya. Dan dalam kehadiran itu, engkau mulai menangkap isyarat-isyarat kecil yang dulu terlewatkan. Tatapan yang menyimpan pesan, angin yang membawa rasa, atau bahkan diam yang mengandung makna yang pekat. Salah satu tanda paling jelas dari terbukanya indera ketujuh adalah ketika engkau mulai mampu membaca getaran perasaan tanpa harus mendengar ucapan. Engkau tidak lagi hanya melihat wajah orang, tapi merasakan gelombang emosinya. Engkau bisa tahu kapan seseorang sedang gundah, meski ia tersenyum. Bisa tahu kapan seseorang menyembunyikan duka, meski kata-katanya tampak ringan. Ini bukan sihir, bukan ilmu hitam, melainkan pancaran dari batin yang telah disucikan. Indera ketujuh bukan alat untuk menghakimi orang lain, tapi jendela untuk menyelami keutuhan makhluk Tuhan dengan empati yang dalam dan kasih sayang yang menyelimuti. Tanda lainnya adalah meningkatnya sensitivitas terhadap alam. Engkau mulai merasa bahwa alam bukan benda mati, tapi makhluk yang hidup dan memiliki ruh. Pohon, batu, air, angin, semuanya berbicara dalam bahasa yang halus, hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang tidak keras. Indera ketujuh membuatmu merasa satu dengan semesta. Ketika burung berkicau di pagi hari, engkau tahu bahwa itu bukan sekadar nyanyian, tapi panggilan agar engkau sadar akan nikmat hari baru. Ketika hujan turun, engkau tidak sekadar melihat air dari langit, tapi rahmat yang sedang membersihkan bumi dan batinmu sekaligus. Semua menjadi tanda, semua menjadi pesan. Ada pula tanda yang datang dalam bentuk intuisi yang tajam. Engkau mulai bisa merasa arah tanpa kompas, merasakan bahaya sebelum ia datang, merasa perlu berdoa meski tidak tahu alasannya. Semua ini adalah bagian dari mekanisme ruhani yang sedang bangkit. Tapi sekali lagi, ini bukan kelebihan yang perlu dibanggakan, sebab semakin terbuka indera ketujuh, semakin engkau menyadari bahwa dirimu bukan siapa-siapa. Justru di sanalah letak kemuliaannya. Engkau tidak lagi tergoda untuk menyombongkan ilmu, karena engkau tahu bahwa segala rasa yang engkau tangkap hanyalah limpahan rahmat darinya yang boleh saja dicabut sewaktu-waktu. Dan tanda terakhir yang paling menyentuh adalah rasa tenang yang mulai tumbuh di dasar jiwamu. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena engkau mulai menerima bahwa semuanya bagian dari ketetapannya. Indera ketujuh bukanlah pintu untuk menghindari ujian, tapi jendela untuk memahami makna di baliknya. Semakin ia terbuka, semakin engkau bisa melihat keindahan dalam luka, keheningan dalam kegaduhan, dan cahaya dalam kegelapan. Saat itulah, hidup bukan lagi tempat untuk bertempur, tapi tempat untuk menyadari bahwa engkau tidak pernah sendiri. Karena Allah selalu berbicara, dan kini engkau mulai bisa mendengarnya. Bab 6. Menghadapi gangguan antara bisikan dan cahaya. Ketika cahaya mulai muncul dari dalam,
gelap pun bergerak untuk menantangnya. Inilah kenyataan rohani yang tak dapat dihindari oleh siapapun yang menapaki jalan kesadaran batin. Ketika indera ketujuh mulai terbuka, bukan hanya cahaya yang datang menyapa, tetapi juga bisikan-bisikan halus yang mencoba menyesatkan. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang menyeramkan, tetapi seringkali hadir dalam rupa yang menggoda, menyenangkan, bahkan terasa seperti petunjuk. Maka di titik ini, engkau dituntut untuk semakin jernih membedakan mana bisikan dari nurani dan mana bisikan dari nafsu yang menyamar dalam balutan spiritualitas. Musuh sejati pembuka mata batin bukanlah kegelapan luar, tapi kabut tipis dalam jiwa yang bernama ghurur, perasaan bangga karena merasa telah lebih peka daripada manusia biasa. Rasa ini bisa datang diam-diam saat engkau mulai merasa tahu lebih banyak hanya karena engkau bisa merasakan sesuatu yang orang lain tidak. Di titik inilah banyak pejalan tersesat bukan karena kekurangan ilmu, tapi karena kehilangan kerendahan hati. Maka penting untuk selalu kembali ke akar, bahwa indera ketujuh bukanlah pencapaian, tapi amanah. Ia bukan trofi untuk dibanggakan, tapi lentera untuk menerangi jalan pulang, agar tidak tersesat dalam kebutaan yang baru, kebutaan yang dibungkus oleh cahaya palsu. Gangguan batin seringkali hadir dalam bentuk suara-suara lembut yang seolah memuji, membenarkan apapun langkahmu, bahkan ketika langkah itu mulai menjauh dari adab. Suara ini bisa membuatmu merasa istimewa, merasa dipilih, merasa lebih dari orang lain, padahal hakikatnya semakin dekat seseorang dengan cahaya, semakin ia akan merasa kecil. Semakin terbuka batin, semakin ia akan menunduk dalam, merasa tak punya apa-apa, karena segala yang ia rasakan hanyalah karunia, bukan hasil dari dirinya sendiri. Maka, untuk menjaga kemurnian indera ketujuh, engkau perlu senantiasa membersihkan niat dan menimbang setiap bisikan dengan hati yang telah terasah oleh zikir dan kejujuran. Tak jarang pula, gangguan datang dari luar, dari manusia lain yang mungkin mencemooh, meragukan, atau bahkan mengangkatmu terlalu tinggi. Semua itu ujian. Sebagian akan mengujimu dengan keraguan, sebagian lagi akan menjeratmu dengan pujian. Tapi engkau harus ingat, jalan ini bukan tentang pengakuan, melainkan tentang kesinambungan hubunganmu dengan Sang Maha Melihat. Engkau tidak sedang membuka indera ketujuh agar dilihat orang, tetapi agar semakin bisa melihat ke dalam dan membimbing dirimu agar tidak dikuasai oleh bisikan yang halus namun menyesatkan. Dan untuk itu, engkau perlu terus berpaut pada cahaya zikir, agar selalu ingat arah saat badai datang melanda. Ingatlah, cahaya yang sejati tidak pernah membuatmu merasa lebih dari orang lain, justru membuatmu merasa semakin ingin bersujud. Bila indera ketujuhmu membuatmu lebih rendah hati, lebih welas asih, lebih bijaksana, maka itulah tanda bahwa engkau sedang diarahkan oleh cahaya yang benar. Tapi bila yang tumbuh dalam dirimu adalah rasa ingin dikagumi, ingin dikenal sebagai seseorang yang istimewa, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi engkau sedang dipermainkan oleh bayangan-bayangan halus yang menyamar sebagai cahaya. Disinilah ujian sejati dimulai, bukan saat engkau belum melihat apa-apa, tapi justru saat engkau mulai melihat terlalu banyak. Bab 7, Pola Makan, Tidur, dan Energi Spiritual. Tubuh adalah kendaraan ruhani, dan apa yang engkau masukkan ke dalamnya akan menentukan kejernihan atau kekacauan batinmu. Tidak ada kesadaran tinggi yang bisa tumbuh di tubuh yang terus diracuni oleh makanan berlebihan, penuh lemak, berlebihan gula, atau yang dikonsumsi tanpa adab. Indera ketujuh bukanlah semata kepekaan jiwa, tapi juga hasil dari keseimbangan antara fisik, nafas, dan energi rohani. Makan yang berlebihan, apalagi dalam keadaan lalai, akan membuat tubuh berat, hati tumpul, dan pandangan batin tertutup. Maka orang-orang yang hendak membuka kesadaran tinggi disarankan untuk memulai dari apa yang ia telan, karena dari sanalah kekeruhan atau kejernihan mulai terbentuk. Pola makan yang penuh kesadaran bukan berarti harus lapar setiap hari, tapi makan dengan niat yang bersih, dengan pilihan yang lembut untuk tubuh, dan dengan jumlah yang tidak melampaui kebutuhan. Makanan yang penuh cahaya adalah makanan yang sederhana namun diberkahi, dimasak dengan doa, disantap dengan syukur, dan dikunyah dengan kesadaran.
Saat engkau menjaga apa yang engkau masukkan ke dalam tubuh, maka organ-organ halus dalam dirimu pun mulai menyala. Indera ketujuh hanya bisa aktif dalam tubuh yang tidak terlalu sibuk mencerna sampah duniawi. Maka ubahlah dapurmu menjadi ruang ibadah dan jadikan makan sebagai bagian dari jalan menuju ketenangan batin. Tidur pun bukan hanya soal istirahat jasmani. Ia adalah ruang ruh yang keluar dari badan untuk berjumpa dengan alam yang tak terjangkau saat terjaga. Bila tidur dilakukan dalam keadaan lalai, maka yang ditemui adalah gelap. Tapi bila tidur dilakukan setelah zikir, dalam keadaan hati tenang, tubuh bersih, dan pikiran telah ditundukkan, maka ruh bisa mengembara ke tempat-tempat yang penuh petunjuk. Inilah sebab mengapa para pencari kesadaran batin menjaga waktu tidur mereka, menjaga posisi, menjaga kebersihan hati sebelum memejamkan mata. Karena dalam tidur yang bersih, indera ketujuh bisa dilatih lewat mimpi-mimpi yang membawa isyarat, bukan sekadar gambaran bawah sadar. Energi spiritual bukan hanya hasil dari doa, tapi juga dari keseimbangan hidup sehari-hari. Engkau tidak bisa menyalakan cahaya dalam dirimu jika siangmu dipenuhi kebisingan dunia dan malammu dihabiskan untuk pelarian tanpa makna. Maka pola hidup perlu disusun ulang. Tidur seperlunya, makan secukupnya, diam seperlunya, berbicara seperlunya, agar ruang ruhani dalam dirimu tidak lagi sempit dan sesak, karena energi spiritual hanya bisa mengalir jika wadahnya bersih. Engkau tidak perlu menjadi malaikat, tapi cukup menjadi manusia yang memperlakukan tubuhnya sebagai titipan dan memperlakukan waktunya sebagai saksi. Banyak orang mencari pembuka indera batin lewat cara-cara ekstrem, padahal kuncinya sering tersembunyi dalam hal paling sederhana: makan yang tenang, tidur yang cukup, dan hidup yang teratur. Karena dari situlah ruh tidak lagi terpenjara oleh tubuh yang berat. Ia bisa bergerak, mengalir, dan menyentuh bagian terdalam dari ciptaan. Maka jagalah tubuhmu seperti engkau menjaga masjid, tempat sujud batinmu kepada Tuhan. Bila tubuhmu ringan, batinmu akan jernih. Bila batinmu jernih, maka setiap doa, zikir, dan nafasmu akan menjadi gelombang yang mengguncang langit dan membuka pintu-pintu rahasia yang telah lama tertutup. Bab 8. Waktu-waktu sakral untuk melatih kepekaan. Waktu tidak diciptakan sama. Dalam putaran siang dan malam, ada detik-detik yang dipilih langit untuk lebih terbuka bagi jiwa-jiwa yang mencari. Waktu-waktu sakral ini bukan hanya berkaitan dengan jam dan hari, melainkan dengan getaran kosmik yang berubah seperti gelombang laut. Dalam waktu-waktu tertentu, tirai antara dunia lahir dan batin menjadi lebih tipis. Maka barang siapa yang menghadap dengan hati lembut pada saat-saat ini akan merasakan pancaran cahaya yang lebih terang, lebih menyentuh, dan lebih dalam. Indera ketujuh pun lebih mudah menyala, seperti pelita yang tersulut oleh angin malam yang hening. Salah satu waktu yang paling banyak disebut oleh para salik adalah sepertiga malam terakhir. Di saat dunia sedang tertidur lelap dan suara menjadi senyap, langit justru sedang membuka gerbangnya bagi yang mengetuk. Itulah waktu di mana doa tidak hanya sampai, tapi juga dijawab dengan kehangatan. Saat itu, tubuh yang bersujud dan jiwa yang berserah tidak lagi hanya menjalani ritual, tapi menyatu dalam percakapan yang sunyi. Jika engkau ingin melatih kepekaan batinmu, mulailah dari bangun dalam hening malam. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menyimak. Karena dalam sunyi itu, suaranya lebih jelas, getaran semesta lebih terasa, dan mata batinmu lebih jernih menangkap cahayanya. Waktu sakral lainnya tersebar dalam sela-sela hari, ketika fajar pertama menyingsing, ketika matahari tepat di atas kepala, ketika senja menyapu langit dengan warna tembaga. Pada detik-detik perubahan inilah, alam semesta sedang menyanyikan lagu rahasia penciptaan. Siapapun yang menghadirkan keheningan pada saat-saat itu, meskipun hanya sejenak, akan disentuh oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan bila kehadiran ini dilatih secara konsisten, maka jiwamu akan terhubung dengan aliran waktu secara lebih halus. Engkau akan tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, bahkan kapan harus berdoa tanpa harus meminta. Selain momen harian, ada pula waktu-waktu yang datang jarang, tapi sangat kuat. Malam-malam Ramadan, hari Jumat menjelang maghrib, waktu antara dua khutbah, atau malam nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar. Di waktu-waktu ini, langit seolah lebih dekat
dan bumi lebih tenang. Di sana ada pintu yang terbuka lebar bagi mereka yang ingin menyentuh rahasianya. Tapi bukan hanya waktunya yang penting, melainkan kesiapan hatimu untuk hadir secara penuh. Karena waktu sakral tidak akan membawa apa-apa bila engkau masih terburu, masih bising, masih penuh tuntutan. Maka tenangkanlah hatimu sebelum engkau memasuki waktu-waktu itu, agar engkau tak hanya hadir secara tubuh, tetapi juga secara ruhani. Mengetahui waktu-waktu sakral bukan untuk mengejar keberuntungan, tapi untuk menyelaraskan diri dengan irama langit. Indra ketujuh tumbuh di antara keheningan, kesabaran, dan ketekunan. Ia mekar saat engkau mulai menghormati waktu sebagai sesuatu yang hidup, bukan sekadar detik yang berlalu. Waktu yang sakral akan memandumu, bukan karena ia memberi jalan pintas, tapi karena ia menyesuaikan hatimu dengan frekuensi yang lebih tinggi. Dan pada saat itu, engkau tak perlu memaksa mata batinmu terbuka, karena waktu sendiri akan menyentuhnya, perlahan namun pasti, hingga ia bersinar dengan terang dari dalam dirimu. Bab 9. Cahaya di balik kegelapan mata batin. Banyak orang berpikir bahwa membuka indera ketujuh adalah seperti menyalakan sebuah lampu, instan dan terang benderang. Padahal sesungguhnya ia lebih mirip perjalanan menembus gua gelap yang panjang, sunyi, dan kadang menakutkan. Sebab sebelum engkau melihat cahaya, engkau akan diuji dengan bayang-bayang ketidaktahuan, keraguan, bahkan ketakutan yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Indra ketujuh tidak langsung menyajikan keajaiban. Ia mengungkapkan kenyataan. Dan kenyataan, bila belum dibersihkan, kadang menyakitkan. Maka bersiaplah bahwa sebelum engkau melihat yang halus, engkau harus berani memeluk yang gelap. Banyak pelatih batin dan mursyid sejati mengingatkan bahwa kegelapan awal yang muncul bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Itulah ego yang terluka, trauma masa lalu, niat yang belum jernih, dan pikiran-pikiran yang belum dibereskan. Ketika mata batin mulai membuka, semua itu akan muncul ke permukaan. Seperti cahaya yang menyinari ruangan berdebu, bukan karena cahaya itu kotor, tapi karena ia memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Maka jangan takut ketika engkau mulai merasakan gelisah atau bahkan gangguan dalam batinmu. Itu bukan kegagalan. Itu adalah tahap pembersihan, proses menyingkap tirai. Dalam fase ini banyak yang mundur. Mereka merasa gagal karena tidak menemukan kedamaian seperti yang dijanjikan dalam banyak cerita. Padahal kedamaian sejati lahir justru setelah badai usai. Indra ketujuh tidak tumbuh dalam kenyamanan yang dibuat-buat, melainkan dalam keberanian untuk menyelami kedalaman batin yang belum pernah dijamah sebelumnya. Setiap rasa takut yang dihadapi dengan jujur akan menjadi jembatan menuju pencerahan. Dan setiap luka yang disembuhkan dengan ikhlas akan berubah menjadi cahaya yang menuntun jalan. Maka jangan buru-buru ingin melihat malaikat, mimpi yang indah, atau tanda-tanda ajaib. Latihlah dulu keikhlasan melihat dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Disitulah latihan sejati dimulai. Indra ketujuh bukan tentang kehebatan spiritual, melainkan tentang ketulusan memahami kenyataan. Dan kenyataan tidak selalu manis. Tapi begitu engkau mampu menerima yang pahit dengan tenang, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penglihatan, yaitu kebijaksanaan. Itulah cahaya yang sesungguhnya, yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan jiwamu dari dalam. Ketika akhirnya cahaya itu muncul, engkau tidak akan merasa hebat, tapi justru merasa kecil, tunduk, dan terharu. Karena ternyata seluruh perjalanan itu bukan untuk melihat lebih banyak hal, melainkan untuk menyadari bahwa semua yang dibutuhkan selama ini telah diam di dalam dirimu. Mata batinmu tidak dibuka oleh ambisi, tapi oleh penerimaan. Dan dalam penerimaan itu, engkau tidak hanya melihat dunia yang tak kasat mata, tapi juga mulai melihat dunia yang tampak ini dengan lebih jernih, lebih lembut, dan lebih penuh kasih. Bab 10. Menjadi penjaga cahaya di dunia yang gelap. Setelah melalui seluruh perjalanan pembukaan indera ketujuh, engkau mungkin menyadari satu hal yang paling mengejutkan, bahwa apa yang engkau capai bukanlah sekadar kemampuan untuk melihat yang tak terlihat, melainkan sebuah tanggung jawab baru untuk menjaga cahaya di dunia yang kian meredup. Karena bukan sedikit yang memperoleh penglihatan batin,
namun hanya segelintir yang menggunakannya dengan rendah hati. Indra ketujuh bukan hadiah bagi ego, melainkan amanah bagi jiwa yang siap mengabdi. Semakin terang cahaya yang kau lihat, semakin besar pula bayangan tanggung jawab yang harus kau peluk dengan tulus. Dunia saat ini bukan hanya gelap karena kekacauan lahiriah, tapi karena banyak jiwa kehilangan arah batin. Banyak orang mengejar cahaya di luar, tapi lupa menyalakan pelita dari dalam. Maka engkau yang telah belajar menyentuh keheningan, menyelami kedalaman, dan menyingkap hijab indera ketujuh, kini dipanggil untuk tidak sekadar mengetahui, tetapi menjadi penyejuk di tengah kegelisahan, menjadi pelita yang tidak menghakimi, tapi menyinari dengan kasih, menjadi saksi hening yang menyampaikan pesan Tuhan, tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Tugasmu bukanlah membuat dunia percaya padamu, tapi memastikan bahwa dirimu tetap jujur pada cahaya yang telah kau temukan. Karena cahaya itu sangat halus dan ia hanya bersandar pada jiwa yang bersih. Sekali kau pakai untuk membanggakan diri, ia akan meredup. Sekali kau jadikan alat kuasa, ia akan pergi. Maka tetaplah rendah hati, seperti bumi yang memeluk segala hujan, tanpa pernah merasa lebih tinggi dari langit. Sebab hanya jiwa yang bersujud dalam diam, yang bisa menampung cahaya tanpa membakarnya. Ingatlah bahwa indera ketujuh bukan akhir dari pencarian, melainkan pintu awal bagi kehidupan spiritual yang lebih dalam. Sekarang engkau tahu bahwa segala getaran, suara halus, dan intuisi batin bukan kebetulan, tapi bisikan hikmah yang harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Engkau mungkin tidak bisa mengubah dunia secara langsung, tapi dengan satu langkah kecil, satu niat tulus, satu doa dalam keheningan, engkau bisa menggerakkan sesuatu dalam semesta ini. Dan terkadang, itulah yang dibutuhkan untuk menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Akhirnya menjadi penjaga cahaya bukan tentang seberapa sering engkau melihat dimensi gaib, tapi tentang seberapa setia engkau menjaga kehadiran Allah dalam batinmu. Bila engkau tetap ingat kepadanya dalam setiap langkah, dalam senyap yang penuh makna, maka engkau telah menjadi bagian dari rahasianya yang hidup di bumi. Engkau adalah cahaya yang tersembunyi di balik wajah-wajah biasa. Engkau adalah gema dari suara yang tak terdengar tapi terasa. Maka berjalanlah dengan tenang. Dunia sedang gelap, tapi engkau telah menemukan sumber cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun, cahaya yang sudah lama tinggal di dalam dirimu. Dan kini saudaraku, kita telah menapaki satu lorong sunyi menuju terang yang tersembunyi dalam dirimu sendiri. Indra ketujuh bukanlah anugerah dari luar, melainkan pintu batin yang menunggu, disentuh dengan keikhlasan dan kesadaran. Tak perlu memaksa untuk membuka, cukup hadir, cukup sadar, dan cukup diam. Di sanalah kunci itu bekerja dalam senyap. Bila engkau merasa ada sesuatu yang tersentuh hari ini, jangan abaikan getarannya. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan dari dalam yang selama ini engkau cari di luar. Kembalilah ke pusat dirimu, karena disitulah semua jawaban menunggu dengan sabar. Semoga video ini menjadi jendela kecil yang membukakan jalan besar dalam hidupmu. Bukan sekadar pengetahuan, tapi kesadaran yang menuntun langkahmu dengan cahaya yang tenang. Jika engkau merasa tercerahkan, berbagilah. Biarkan pancaran dari dalam dirimu menyentuh orang lain. Tulis pengalamanmu di kolom komentar, karena bisa jadi kisahmu adalah kunci bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dalam kedalaman selanjutnya, tempat di mana cahaya tidak hanya dilihat, tapi juga dirasakan dan akhirnya dihidupi.